Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Anak-anak, pada pagi ini kita perlu bersyukur, alhamdulillah, karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas sehari-hari. Pada kesempatan ini Pak Narto akan menyampaikan materi pembelajaran tentang mencipta cerita fantasi. Seperti kita ketahui bersama anak-anak, bahwa pada pertemuan minggu kemarin Pak Narto sudah menyampaikan tentang pengertian dan ciri-ciri cerita fantasi. Setelah itu kalian juga melihat link dari penjelasan Bapak Guru yang lain. Karena itu pada kesempatan ini sebelum Pak Narto memasuki pembelajaran lebih lanjut, bahasan lebih lanjut, perlu Pak Narto ingatkan. Ada 6 hal yang akan Pak Narto ingatkan bahwa dalam pelajaran mencipta cerita fantasi kita akan membahas 6 hal. Yang pertama, pengertian dan jenis cerita fantasi, ini sudah dibahas kemarin. Yang kedua, ciri cerita fantasi, ini juga sudah kita bahas kemarin. Yang ketiga, unsur-unsur cerita fantasi. Nah, hari ini akan Pak Narto bahas. Kemudian yang keempat, menceritakan kembali isi cerita fantasi. Kelima, menyusun cerita fantasi. Dan yang keenam, pemakaian huruf kapital dan tanda baca. Pada kesempatan ini Pak Narto akan membahas khusus tentang pemakaian huruf kapital dan tanda baca. Namun kalian sebelumnya saya harapkan untuk menyimak link yang dari Pak Guru kemarin. Pada tahap 2 nanti juga akan melihat tentang unsur cerita fantasi. Pak Narto juga ingatkan bahwa ciri umum cerita fantasi kemarin, 1, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Jadi yang diceritakan dalam cerita fantasi itu sebagian besar hal-hal yang aneh, yang ajaib atau misterius. Tidak kita ketemui di alam yang sekarang, alam nyata seperti ini. Yang kedua, ide ceritanya dari khayalan si penulis. Jadi hanya ada dalam khayalan. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokohnya unik, biasanya punya kesaktian atau misterius, hal-hal yang aneh. Sementara yang kelima, bersifat fiksi, bukan kejadian nyata. Dan yang keenam, bahasanya bervariasi, banyak emosi, kemudian ekspresif. Ekspresif berarti apa yang dialami oleh tokoh atau pelakunya itu bisa kita rasakan. Pembaca bisa merasakannya. Ini kesimpulan dari yang kalian pelajari kemarin. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kalian perlu masuk di link berikut sehingga nanti lebih paham apa atau bagaimana unsur cerita fantasi itu. Nanti kalian bisa menuju ke link https www.youtube.com. Ini sudah
Saya tampilkan ini. Silahkan nanti menikmati isi dari cerita Pak Guru yang ada di link tersebut. Dari Pak Narto, saya cukupi sekian sebagai pembuka. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mempelajari bahasa Indonesia. Setelah kalian nanti melihat ini, file berikutnya kalian di bawahnya ini akan membaca tentang bagaimana penggunaan huruf kapital. Silahkan dibaca. Setelah itu besok pada pertemuan berikutnya Pak Narto akan perjelas lagi. Ketika nanti kalian mengalami kesulitan atau ada yang perlu dipertanyakan, silakan bertanya di grup masing-masing kelas kalian. Misalnya kelas 7H, ya silakan bertanya lewat grup kelas 7H, kelas 7I, kelas 7A, begitupun kelas 7 yang lain. Sehingga nanti yang akan menjawab adalah Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesianya kelas tersebut. Sudah paham anak-anak? Bagus kalau sudah paham. Oke, terima kasih. Baik, silakan saya beri waktu beberapa menit untuk masuk di channel tersebut. Oke ya? Pak Narto cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.